Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraliza dengan NIM 19033175. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek mengajar dengan keterampilan mengajar lengkap pada materi hukum Newton tentang gerak, yaitu pada submateri pada pertemuan pertama mengenai hukum Newton 1 di bawah bimbingan dosen Dr. Randa Murtiani, MPD. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak ibu cek sekitar anak-anak ibu apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang di tempatnya. Ya, Bu. Apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu, minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akan mengecek daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Anissa, Izin, Bu. izin. Ada suratnya? Ada, Bu. Ella, Hadir, Bu. Nabila, Sakit, Bu. Zaida Rami. Hadir, Bu. Baik, jadi Nabila sakit, si Anissa izin. Selebihnya hadir ya? Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview pembelajaran terlebih dahulu nih. Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar fisika. Jadi apa sih materi kita minggu lalu? Siapa masih ingat? Gerak lurus, Bu. Ya benar sekali, yaitu tentang gerak lurus. Jadi siapa yang tahu apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus, Bu. Ya benar sekali, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Seperti apa Rahmi? Seperti saat kita menendang bola, Bu. Ya benar sekali, itu lintasannya kan lurus, jadi itu adalah termasuk gerak lurus. Baiklah, kita mungkin langsung ke pembelajaran hari ini, yaitu mengenai hukum Newton tentang gerak. Materi pada pertemuan pertama ini Ibu akan membahas mengenai hukum 1 Newton. Sebelumnya Ibu ingin bertanya. Silahkan anak-anak Ibu lihat PPT yang di depan. Silahkan anak-anak Ibu amati gambar pada PPT. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan gambar ini gambar apa sih? Ngapain sih gambarnya gitu? Orang yang terdorong, Bu, ketika Ya. naik bus. Ya benar sekali. Kenapa dia terdorong? Karena orangnya ngerem, Bu. Ya benar sekali. Ini yaitu pada kehidupan sehari-hari kita sudah melihat ya anak-anak Ibu. Ketika kita naik mobil atau itu kalau di Padang kayak apa namanya? Minibus, Bu. Ya, kita berdiri nanti kan ketika berdiri direm sama supir, jadi kita kan terdorong ke depan. Jadi itu merupakan salah satu penerapan dari hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, apakah sudah mengerti dari hukum 1 Newton ini? Mengerti, Bu. Selanjutnya anak-anak Ibu silakan lihat video yang di papan tulis ini. Yang mana objeknya dia? Yang ini objeknya bergerak,
terjadi dorongan, maka objeknya ini akan bergerak. Dan ketika ini mengenai gawang, maka dia akan diam. Yang ini merupakan gambar bola yang diberi gaya sehingga bolanya bergerak jauh. Jika tidak diberi gaya, maka bolanya tetap diam. Dan ini bola lalu diberi gaya kembali. Mungkin diulang. Awalnya diam, lalu diberi gaya sehingga bolanya diam. Ini ibu bertanya, kenapa bolanya tadi langsung diam gitu? Coba Rahmi, kenapa tadi bolanya diam? Karena tidak diberi gaya, Bu. Yaitu karena dia diam, karena dia mengenai tanah. Jadi di tanah itu bola dengan tanah mengalami bersentuhan sehingga terdapat gaya gesek antara bola dengan tanah sehingga bola tersebut menjadi berhenti atau diam. Jika tidak ada gaya geseknya, maka bola terus bergerak hingga tanpa diam. Selanjutnya kita lanjut, yaitu mengenai hukum Newton tentang gerak. Yang selanjutnya bunyi hukum Newton 1. Seperti yang sudah dipaparkan di PPT Ibu ini, hukum Newton 1 itu yaitu menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika gaya Newton yang tidak nol. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut inersia atau kelembaban, sehingga hukum 1 Newton ini sering disebut hukum inersia. Seperti yang kita tahu, pada teori Galileo dikembangkan oleh Isaac Newton, yang mana Isaac Newton ini adalah penemu dari hukum 1 Newton. Sehingga hukum ini dinamakan hukum Newton karena ditemukan oleh Isaac Newton. Sebelum Isaac Newton ini mempunyai temuan sebuah hukum ini, sebelumnya sudah dikemukakan oleh teori Galileo, sehingga Isaac Newton ini hanya meneruskan saja dari teori Galileo-nya. Yang mana Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatannya tetap. Yang mana sudah kita bahas tadi dari awal, benda yang diam akan tetap diam itu ketika satu bola tadi sebelum kita beri gaya, maka dia akan tetap diam terus kan. Jadi itu merupakan hukum 1 Newton. Dan jika benda itu bergerak tanpa adanya hambatan atau gaya gesek, maka dia akan terus bergerak. Itu merupakan dari hukum 1 Newton. Seperti bola tadi sampai keluar angkasa dia gerak karena dia tidak ada hambatan, yang tidak ada gaya gesek yang mempengaruhinya sehingga bola tersebut tetap bergerak. Selanjutnya yaitu rumus hukum pertama Newton. Hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Yang mana sigma F itu merupakan resultan gaya dengan satuan Newton. Kenapa sigma F-nya ini 0? Seperti mungkin bisa kita lihat gambar ini. Kita akan gambarkan gayanya, arah gayanya, yaitu yang pertama ini kan meja, ini ada buku. Yang awalnya kita akan menggambarkan gaya normalnya, yaitu ke atas, dan gaya gravitasi ke bawah, yang hanya terdapat pada sebuah buku yang terdapat di meja ini hanya
terdapat dua gaya karena dia nggak bergerak kan. Kalau dia bergerak berarti ada gaya geseknya. Karena ini dia diam, maka hanya dua gaya yang terdapat. Sehingga gaya normal yang ke atas sama dengan gaya gravitasi yang di bawah. Yang mana gaya normal ke atas itu positif dan gaya gravitasinya ke bawah itu negatif, sehingga gaya normal dikurang gaya gravitasi sehingga hasilnya 0. Yang mana gaya normal dan gaya gravitasi ini adalah nilainya sama sehingga 0. Dari rumus Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Mungkin dari situ asalnya dari yang ibu jelaskan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini banyak diterapkan pada teknologi keselamatan mobil, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan sabuk pengaman untuk menahan tubuh penumpangnya. Jika yang kita bahas pertama tadi, jika kita direm mendadak, maka akan mendorong ke depan. Jika tidak ada sabuk pengaman ini, maka kita akan terbentur ke depan mobil. Sehingga hukum 1 Newton ini dapat kita ambil kesimpulan atau kita dapat ambil penerapannya untuk kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan sabuk pengaman. Yang kedua, pembuatan kantung udara atau airbags untuk menahan benturan dalam mobil. Yang ketiga yaitu teknologi crumple zones untuk mengurangi dampak kecelakaan mobil. Yaitu yang tiga itu contoh dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sudah sampai di sini, sampai materi ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, silahkan anak-anak ibu lihat tugas di depan. Ini merupakan, silahkan anak-anak ibu bagi kelompoknya sendiri, terdiri atas 2 orang. Nanti ibu akan mengirim tugas ini di WA group, dan anak-anak ibu silahkan kerjakan dan langsung kirimkan minggu depan sebagai untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu depan. Mungkin untuk latihannya nanti ini akan ibu kirimkan di WA group jika belum selesai dicatat, karena waktu kita mungkin sebentar lagi habis. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Apakah ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada mungkin kita tutup dan ibu akan menanyakan siapa yang bisa menyimpulkan memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini. Saya, Bu. Ya, pada Darani. Kesimpulannya yang pertama yaitu hukum Newton 1 menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Rumusnya itu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Hukum 1 Newton ini ada beberapa penerapan, salah satunya yaitu pembuatan sabuk pengaman untuk menahan tubuh penumpang pada mobil. Sekian, Bu. Ya, benar sekali ya, yang disampaikan oleh Zaididah Rahmi. Dan hukum 1 Newton ini juga disebut sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia, yang mana suatu ketika kita dalam keadaan diam benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak. Dan penerapan dari hukum Newton yang lainnya yaitu pembuatan kantung udara pada airbag untuk menahan benturan dalam mobil, dan yang ketiganya yaitu teknologi crumple zones untuk mengurangi dampak kecelakaan mobil. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Silakan Anda kumpulkan tugas yang ibu berikan tadi pada minggu depan untuk mengambil nilai tugasnya. Dan mungkin sekian dari ibu. Sebelumnya ibu tutup, silakan anak-anak ibu ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam